warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, jangan lupa ya jaga kesehatan kalian. Ingat pesan Ibu 3M. Yang pertama, kalian jangan lupa selalu memakai masker. Dan yang kedua, yaitu kalian selalu mencuci tangan. Pokoknya jangan ketinggalan. Dan yang ketiga yaitu hindari kerumunan. Oke, itu yang paling penting ya. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dilancarkan dalam mengerjakan tugas. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ya. Untuk kehadiran di sini Ibu akan mengambil dari bagaimana kalian mengumpulkan tugas dan penilaiannya juga yang pasti dari kalian ketepatan mengumpulkan tugas, dan yang kedua dari pengetahuan kalian bagaimana cara mendeskripsikan tugas yang kalian kerjakan. Oke, selanjutnya yaitu di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami makna harmoni keberagaman dalam masyarakat, sosial budaya, ekonomi, dan gender. Oke, selanjutnya kita akan simak bersama materi berikut ini. A. Mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kata harmoni yang dimaksud dari bab ini adalah keselarasan atau keserasian. Harmoni dalam masyarakat itu bermula dari harmoni dalam lingkungan keluarga, seperti yang tergambarkan pada gambar 5.1. Terlihat keluarga yang satu dengan keluarga lainnya akan pergi dari rumahnya masing-masing dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka kemudian saling bertemu dan bercengkrama dalam suasana yang harmonis. Dengan keharmonisan keluarga tersebut akan membiasakan seseorang untuk hidup harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan bahas materi bagian 1 terlebih dahulu ya, yaitu harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia biasanya terlihat dari status sosial, mata pencarian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Dan keanekaragaman budaya biasanya memiliki ciri khas masing-masing daerah, berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain. Biasanya keberagaman budaya ini akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Dari keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut, maka diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat dengan menciptakan keselarasan, saling menghormati dan menyayangi, serta menyatukan segala macam perbedaan. Karena perlu kita sadari bahwa kehidupan Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka disinilah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikan sebagai sarana untuk saling memahami, tepo saliro, toleransi, dan mempererat persatuan serta saling mencintai. Seperti halnya konser musik,
dengan alat musik yang berbeda-beda yang dimainkan dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmoni yang bisa kita nikmati bersama-sama. Kita akan lanjutkan pada materi bagian 2, yaitu harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat Indonesia. Bisa kalian amati pada gambar 5.3. Gambar tersebut terlihat para pekerja sedang bekerja untuk memproduksi suatu barang, di mana penghasilan setiap pekerja ikut serta menentukan tingkat ekonomi masyarakat. Dalam perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam, sesuai dengan tingkat penghasilannya, pekerjaannya, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuh, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Namun keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda-beda ini harus pula dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan merupakan akibat berkurangnya pendapatan pada masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu adanya upaya untuk membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupan yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya ataupun kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. Sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. Kita akan lanjutkan pada materi bagian 3, yaitu harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Bisa kita lihat pada gambar 5.4, di sana terlihat para pejuang wanita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang menjadi bukti bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan gender. Walaupun kodrat mereka sebagai perempuan, namun semangat perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia sangatlah tinggi. Tradisi leluhur yang dianggap membelenggu kaum wanita tempo dulu, berkat perjuangannya sedikit demi sedikit sudah mulai ada kemajuan. Perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasi diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja, jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan ya. Kesedarajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang dikenal dengan kesetaraan gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Baik itu perempuan maupun laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencarian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintahan maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak
dilakukan oleh kaum perempuan. Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya, ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer, atau penata rias. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, ataupun jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Setelah kalian menyimak materi tentang makna harmoni keberagaman masyarakat dalam sosial, budaya, ekonomi, dan gender, sekarang kalian kerjakan tugas halaman 122, tugas mandiri 5.1 ya. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas tersebut, kalian kirim ke nomor yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa tepat waktu ya mengerjakan tugasnya. Setelah ini Ibu akan tutup materi pembelajarannya, tapi untuk minggu yang akan datang kita akan belajar tentang upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jangan lupa ingat 3M ya. Oke, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.